Jadi jaka sembung mawa peuteui teu nyambung euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik di channel ini. Dan jangan lupa, pokoknya segala situasi dan kondisi apapun kita asikin saja ya, insya Allah. Pada konten kali ini Kang Asik akan menyampaikan pengalaman tentang persiapan sebelum membuat konten video. Tentu hal ini disampaikan lebih khusus lagi kepada teman-teman YouTuber pemula. Untuk mempersingkat waktu, baik kita mulai saja. Jadi sebelum membuat konten video, kalau Kang Asik ya biasanya menerapkan beberapa langkah sederhana yang harus kita persiapkan. Akan tetapi pada konten singkat video kali ini, Kang Asik hanya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang bagaimana cara menentukan strategi konten dan menentukan ide serta topik konten itu sendiri. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama, bagaimana kalau kita langsung saja uraikan secara singkat ya, agar mudah dipahami. Jadi slow saja, santai. Pertama teman-teman, yaitu menentukan strategi konten. Jadi sebelum membuat konten video yang akan kita unggah ke YouTube, kita perlu menentukan konten videonya yang akan kita buat. Sebenarnya ya kita bebas sih, kalau mau membuat ide konten apa juga boleh, asal itu tadi mematuhi pedoman komunitas YouTube alias tidak melanggar tentunya. Tapi ya minimal ada 3 hal utama yang perlu kita tetapkan dalam membuat konten video untuk channel YouTube kita, teman-teman. Antara lain, yang pertama nih ya, tentukan dulu siapa nih penonton kita, target penonton kita. Karena ini nanti akan berbeda cara membuat gaya kontennya. Ya teman-teman pasti paham lah, kalau kita bicara untuk ABG tentunya akan beda dengan orang dewasa. Kan kalau ABG biasanya agak lebay-lebay gitu kan. Masa sih kalau yang dewasa kan kalau lebay-lebay juga nggak pantas. Jadi untuk itu maka kita harus bisa menentukan siapa dulu penonton kita. Yang selanjutnya adalah tentukan niche, itu sudah jelas, atau tema ya. Usahakan ini adalah sesuai dengan hobi kita. Apa tujuannya? Ya biar kita dalam membuat konten terasa mudah dan tidak akan kehabisan ide karena hobi tadi. Yang ketiganya nih teman-teman, jadi diupayakan diciptakan di dalam channel kita, di dalam konten video kita harus ada ciri khas dari akun kita atau konten kita. Setidaknya kalau mempunyai ciri khas, orang kalau mendengar dari kejauhan saja, kita asikin saja. Oh pasti ini konten Kang Asik, contohnya. Yang keduanya adalah tentukan ide dan topik konten video kita. Jadi untuk menentukan ide ya minimal kita coret-coret dulu lah di atas kertas. Jadi kalau istilahnya di konsep dulu lah. Pasti ada yang ngomong, ah ya kita langsung saja, siapa susahnya Kang Asik capek-capek di konsep. Ya pasti bisa, apalagi yang cerdas. Ini kalau seperti Kang Asik lola, jadi harus dicoret-coret dulu dikit, jadi biar terarah, jadi nggak kemana-mana gitu ngomongnya. Itu maksud daripada kita membuat sebuah konsep. Jadi mulai dari yang umum dulu nih ya, sampai dengan yang spesifikasi atau khusus. Jadi ginilah contohnya. Jadi pertama misalnya topik yang akan kita buat tentang konten makanan misalnya ya. Dari topik makanan ini nanti kita kembangkan apakah makanan biasa atau makanan pedas atau malah makanan manis. Kan begitu. Selanjutnya makanan itu kita tentukan lagi. Apakah makanan mahal, apakah makanan restoran yang lagi viral, atau malah makanan jajanan kaki lima. Selanjutnya, setelah itu di sini baru kita bisa tentukan konten apa yang akan dibuat. Apakah mau membuat konten video review
atau mungkin malah mau membuat konten video tentang mukbang. Jadi setelah misalnya kita sudah mendapat ide yang menarik, selanjutnya adalah menghubungkan ide tersebut dengan target penonton kita tadi itu. Apakah ide ini relevan atau cocok enggak dengan penonton kita? Itu penting teman-teman. Maksud Kang Asik begini, jika konten video kita fokus pada penonton yang menyukai konten makanan, maka tentunya akan menjadi tidak relevan alias tidak cocok ketika kita membuat konten video mengenai tutorial YouTube, kan begitu. Jadi jaka sembung mawa putih teu nyambung euy. Itu saja teman-teman yang bisa Kang Asik sampaikan, walaupun sedikit, semoga menginspirasi. Berjumpa lagi di konten video selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.